Sulaiman itu adalah seorang nabi dan juga raja. Nama lengkapnya ialah yaitu Sulaiman bin Daud bin Aisyah bin Uwais. Nah, Nabi Sulaiman ini keturunan dari Yuza bin Yakub yang dikenal sebagai pemimpin yang cerdas, bijaksana, lalu juga adil. Nah, Nabi Sulaiman ini terkenal sebagai raja yang adil dalam memberi keputusan dan pandai menata dan mengatur kerajaannya. Nabi Sulaiman itu juga mampu mengorganisir seluruh pasukan besarnya itu yang terdiri dari manusia, jin, dan juga hewan. Nah, Nabi Sulaiman adalah nabi yang memiliki banyak karunia maupun banyak mukjizat ya. Contohnya seperti Nabi Sulaiman itu bisa berbicara pada hewan dan memiliki sifat yang rendah hati serta dermawan dan selalu bersyukur. Nah, sambil ibu menjelaskan kisah dari Nabi Sulaiman, kalian bisa membuka buku paket agar bisa menyimak apa yang ibu sampaikan tadi ya anak. Lanjut pada materi yang kedua yaitu mukjizat Nabi Sulaiman. Nah, kan tadi ibu sudah menjelaskan tentang kisah singkat tentang Nabi Sulaiman. Kita masuk pada mukjizatnya. Kira-kira mukjizat apa saja sih yang dimiliki Nabi Sulaiman? Yang pertama itu ada yaitu Nabi Sulaiman itu bisa membangun istana yang megah. Anak-anak bisa dilihat pada gambar ini, ilustrasi saja ya. Itu bagaikan ilustrasi Nabi Sulaiman itu bisa membangun istana yang megah seperti ilustrasi di depan. Nah, mukjizat yang kedua ada Nabi Sulaiman itu mampu memahami bahasa hewan seperti yang telah disebutkan pada surat An-Naml ayat 18 sampai 26. Nah, kalian pasti pernah menonton TV kan? Kita itu pernah melihat bahwa ada kisah Nabi Sulaiman yang berbicara pada hewan. Itu juga salah satu mukjizatnya. Nah, selanjutnya ada Nabi Sulaiman itu juga bisa menumbuhkan angin dan menjadikannya sebagai permadani. Mukjizat itu juga tidak terlepas dari atas izin Allah SWT. Dan yang keempat ada Nabi Sulaiman itu mampu memerintahkan bangsa jin. Nah, kalian pernah dengar atau kalian sudah tahu tentang jin apa yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman? Nah, salah satu jin yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman itu adalah jin Ifrit. Itu adalah salah satu jin yang bisa diperintahkan oleh Nabi Sulaiman. Nah, masuk pada materi yang selanjutnya yaitu keteladanan Nabi Sulaiman. Setelah itu tadi menjelaskan tentang kisahnya, lalu tentang mukjizatnya, mari kita masuk pada keteladanan Nabi Sulaiman. Hal apa saja sih yang kita bisa teladani dari sosok Nabi Sulaiman alaihi salam? Yang pertama yaitu kita bisa selalu bersikap rendah hati atas segala kelebihan yang dimiliki, baik itu kemampuan maupun harta. Yang selanjutnya adalah kita bisa selalu bersyukur pada Allah atas segala kenikmatan yang telah diberikan. Lalu kita bisa selalu taat kepada Allah seperti yang dicontohkan oleh Nabi Sulaiman tadi. Yang terakhir ada kita itu mempunyai rasa malu pada Allah dan mau berdialog dengan rakyat kecil. Nabi Sulaiman itu memiliki kecerdasan yang tinggi dan rasa kasih sayang terhadap sesama dan suka bermusyawarah. Yang selanjutnya yang terakhir adalah hikmah dari keteladanan Nabi Sulaiman. Bisa dibaca nggak apa yang pertama? Senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat dan kebaikan yang didapatkan. Meski memiliki banyak sekali kelebihan, namun tidak atas menjadi sombong dan lalai. Baik. Nah, tadi kan ibu sudah menjelaskan apa Nabi Sulaiman itu mempunyai banyak sekali kelebihan, tapi Nabi Sulaiman itu tidak pernah sombong akan harta atau kelebihan yang ia miliki. Kita juga patut mencontoh beliau ya anak-anak. Lalu yang kedua, jika diberi kekuatan dan kekayaan harus digunakan untuk kebaikan di jalan Allah, memberi pada bersama bahkan kepada mereka yang lemah sekalipun. Nah, ketika kita diberi suatu kekuatan atau kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain, tidak sepatutnya kita berperilaku sombong atau menggunakan kekuatan yang kelebihan yang kita miliki itu untuk menjadikan kita jahat terhadap orang lain. Kita bisa mencontoh tadi Nabi Sulaiman bisa berbicara kepada hewan
lalu bisa menundukkan angin kan tadi. Tapi Nabi Sulaiman itu menggunakan kekuatannya atau kekuasaan yang diberikan oleh Allah itu ke jalan yang baik. Dan kita itu juga harus peduli ke sesama, bahkan mereka yang lemah sekalipun. Jadi walaupun kita itu kuat, tidak sepantasnya kita itu berperilaku semena-mena terhadap orang yang berada di bawah kita. Lalu yang terakhir, berani membela Allah dan agamanya di jalan yang lurus, dan taat dan patuh kepada Allah, dan senantiasa berdoa serta memohon ampun kepada Allah. Oke, sebenarnya ada salah satu kisah dari Nabi Sulaiman, yaitu ketika Nabi Sulaiman itu bertemu dengan Ratu Bilqis. Nah, Ratu Bilqis itu sebenarnya adalah ratu dari kalangan bangsa jin. Nah, namun Nabi Sulaiman itu tetap teguh membela agamanya, yaitu agama Islam yang berada di jalan Allah. Nah, sehingga dari Ratu Jin ini, Ratu Jin Bilqis ini bisa, Nabi Sulaiman bisa menarik Ratu Bilqis ke jalan yang benar. Lalu yang terakhir adalah taat dan patuh kepada Allah dan senantiasa berdoa dan memohon ampun kepadanya. Walaupun kita belajar dari Nabi Sulaiman, walaupun Nabi Sulaiman adalah utusan Allah, tidak semena-mena Nabi Sulaiman itu tidak punya dosa. Walaupun Nabi Sulaiman itu utusan Allah, Nabi Sulaiman itu selalu berdoa agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Padahal secara logika Nabi Sulaiman itu utusan Allah. Kan kita sebagai orang awam, Nabi Sulaiman itu utusan Allah, mana mungkin beliau memiliki dosa. Nah, tetapi dalam kisah Nabi Sulaiman ini diceritakan bahwa Nabi Sulaiman itu sangat taat sekali kepada Allah dan selalu berdoa meminta ampunannya. Apalagi kita sebagai manusia ya anak-anak, kita itu kan tidak tahu kita itu sudah melakukan dosa apa, perbuatan apa yang melanggar agama. Nah, sepatutnya bagi kita itu meneladani kisah Nabi Sulaiman, yaitu yang terakhir yaitu adalah kita itu harus selalu taat dan selalu berdoa dan memohon ampunan kepada Allah. Nah, pembelajaran kali ini alhamdulillah sudah selesai. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, kalau sudah jelas, pertemuan minggu ke depan itu masih tentang kisah Nabi Sulaiman. Namun ibu akan memberikan tugas kepada kalian bahwa carilah video di YouTube tentang kisah Nabi Sulaiman, lalu kalian bisa merangkum tentang tadi kisah yang tidak diambil dari buku tadi. Lalu tulislah tentang ayat Al-Quran tadi yang sudah ibu jelaskan tentang kisah Nabi Sulaiman, dikumpulkan minggu depan. Sekalian ibu akan menjelaskan lagi tentang materi yang selanjutnya.